Shalom teman-teman terkasih. Apa kabar pada hari ini? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Kita ada dalam keadaan baik-baik saja dan doa saya channel ini melalui konten-konten yang saya bagikan dapat memberkati kita semua sehingga kehidupan keimanan kita dari hari ke hari semakin menjadi jauh lebih baik dan semakin mengarah kepada Kristus. Inilah tujuan kita semua karena kita adalah orang-orang yang siap untuk menjadi pemenang. Puji Tuhan, hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai 8 saya akan membacakan. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji nama Tuhan. Teman-teman terkasih, banyak anak-anak Tuhan pastinya ketika membaca ayat ini sangat berbahagia, sangat bersukacita. Dan selalu mengatakan ini dengan penuh iman bahwa ketika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Atau sebaliknya, ketika Tuhan yang sudah menutup pintu, maka tidak ada yang dapat membukanya. Tetapi tahukah teman-teman semua, pintu yang terbuka ataupun pintu yang ditutup oleh Tuhan, itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada kemuliaan tanpa salib. Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Saya akan berbagi dan akan sharing kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar pintu itu dibuka oleh Tuhan dan pintu itu juga ditutup oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang dapat membuka apa yang Tuhan sudah tutup dan menutup apa yang Tuhan sudah buka. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penyerahan total kepada Tuhan. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, teman-teman yang terkasih, kita harus berserah dengan sungguh kepada Tuhan. Teman-teman pasti ingat di beberapa waktu yang lalu ketika saya membagikan tentang bagaimana mujizat yang Tuhan lakukan, memberi makan kepada 4.000 orang hanya dengan 7 keping roti, 7 buah roti. Tetapi bagaimana ketika Yesus sudah mengucap syukur atas ke-7 roti itu, dia memecah-mecahkannya. Dia harus menghancurkannya. Bukan tidak mungkin Yesus membagikan ke-7 roti itu sehingga tidak habis-habis kepada 4.000 orang lebih itu. Tetapi Yesus harus memecah-mecahkannya. Itu artinya jemaat Tuhan, itu artinya teman-teman yang kekasih. Ketika kita mau pintu itu terbuka, kita harus berserah total kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan pembentukan yang sesungguhnya di dalam tangan Tuhan. Jangan ngomel, jangan marah. Ketika kita ada di satu fase di mana keadaan yang membentuk itu sangat membuat kita tidak suka. Berserah saja kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan teman-teman semua. Hal yang kedua, untuk pintu itu bisa terbuka karena Tuhan yang bukakan dan Tuhan tutup karena Tuhan yang menutup adalah kita harus menjaga perkataan kita dan menjaga perbuatan kita. Kehidupan anak Tuhan adalah suratan Kristus yang terbuka. Ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kita tentunya tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Di Galatia 5 ayat yang ke-19. Kita akan bacakan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebelum kita hidup di dalam terang Kristus, kita adalah orang-orang kegelapan. Dan kita hidup di dalam kedagingan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Nanti teman-teman baca lagi, ulang. Apa saja perbuatan daging. Dan itu memang kita lakukan di waktu yang lalu. Tetapi ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, kita sudah menjadi anak terang, maka kita harus meninggalkan segala perbuatan-perbuatan daging. Agar apa? Agar kita dapat masuk pada kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan yang di surga. Maka pintu itu juga akan dibukakan bagi kita. Dan Tuhan ketika dia sudah menutup pintu, juga tidak ada yang dapat membuka. Haleluya. Sebab itu kita harus menjaga kehidupan kita, menjaga perkataan kita, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Puji Tuhan. Yang ketiga, untuk kita dapat melihat pintu itu dibuka ataupun mengharapkan Tuhan menutup pintu, kita harus berjalan di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita dapat berjalan di dalam hadirat Tuhan? Di beberapa video yang lalu, saya juga sudah menyinggung bahwa kita harus hidup di dalam pengucapan syukur. Hidup di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan membaca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Hidup di dalam hadirat Allah. Harus ada kemauan. Harus ada usaha. Untuk kita tetap mengucap syukur. Untuk kita mengadakan penyembahan, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Dan di dalam doa-doa kita, bahkan juga jangan lupa baca firman setiap hari. Lakukan saat teduh setiap hari. Maka pintu itu juga akan dibukakan bagi saya dan teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah ketika kita ingin pintu itu dibukakan bagi kita. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8 tadi dikatakan. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaan. Lihat, Allah tahu segala pekerjaan kita. Tentunya yang baik dan yang jahat tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Untuk pintu itu bisa dibukakan oleh Tuhan, kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa, tetapi pada akhirnya kita punya kesetiaan dan tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Sekalipun salib kita harus lewati, banyak pergumulan, banyak tindasan, banyak kekecewaan, banyak air mata. Tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih, marilah kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi dikatakan bahwa kita menuruti firman Allah. Ada penghargaan ketika kita tetap berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tidak menyangkal nama Tuhan, untuk menuruti firman Allah. Walaupun Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan satu saat akan mengangkat kita. Puji Tuhan, percaya semua indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih, marilah semua kita bertahan. Marilah kita semua menjadi pemenang. Karena kita percaya bahwa ini semua tidak ada yang abadi. Kita pasti bisa melewati semua ini. Dan pintu itu juga akan dibukakan bagi kita semua.
Saya akan mengangkat pujian bagi teman-teman semua dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Puji Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.